Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk selanjutnya pada pertemuan kali ini, perkenalkan nama saya Rani Sri Nursabayanti. Saya mengajar di kelas 11 dan pada bagian ini atau bab 7 ini kita akan belajar tentang menilai karya melalui resensi. Nah, ini tetap masih sama ya. Ini disampaikan di semester 2 pada bab 7. Baiklah, kita akan lihat mulai dari pengertian resensi. Pengertian resensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nih. Resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku. Sedangkan dalam bahasa Inggris, resensi dikenal dengan istilah review. Singkatnya, resensi adalah suatu penilaian pada sebuah karya. Di sini ada beberapa pengertian menurut beberapa ahli bahasa. Yang pertama menurut Goris Kraft, pengertian resensi adalah suatu ulasan mengenai nilai dari sebuah karya atau buku. Kemudian menurut WJS Purwadarminta, resensi adalah suatu pertimbangan atau perbincangan tentang sebuah buku yang menilai kelebihan atau kekurangan buku tersebut. Menarik tidaknya tema dan isi buku, kritikan, serta memberi dorongan kepada halayak tentang perlu tidaknya buku tersebut dibaca, dimiliki, atau dibeli. Kemudian satu orang tokoh lagi mengatakan di sini adalah menurut Yus Rusiana, resensi adalah suatu tulisan mengenai buku pengetahuan, sastra, kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang mengitisarkan, menggambarkan, menjelaskan, dan menilai buku. Nah, itu pengertian resensi menurut beberapa ahli. Sekarang kita akan lihat tujuan. Tujuan dari adanya resensi atau dibuatnya resensi. 1. Membantu pembaca untuk paham gambaran serta penilaian umum sebuah hasil karya dengan ringkas. 2. Memberi pemahaman serta informasi dengan komprehensif pada pembaca mengenai karya yang diresensi. 3. Memahami kelebihan dan kelemahan karya yang diresensi. 4. Memahami latar belakang serta alasan sebuah karya dibuat. 5. Memberi masukan pada pembuat karya berupa kritik dan saran. 6. Mengajak pembaca mendiskusikan karya yang diresensi. 7. Menguji kualitas karya yang untuk membandingkan dengan karya yang lain. Nah, itu tujuan dibuatnya resensi. Nah, memang seperti apa sih sebuah resensi itu? Nah, sistematika resensi ketika kita akan menilai sebuah buku tentu saja harus ada sistematika penulisannya. Di mana di sini saya sudah menuliskan, sebetulnya bukan saya tetapi berdasarkan referensi ya. Nah, yang pertama yang harus ada dalam sistematika resensi adalah judul resensi. Jadi kita harus menulis dulu judul resensinya. Tetapi kalau kita misalnya nih mau meresensi sebuah buku novel, judul resensi berbeda dengan judul novel. Ya, tidak harus sama dengan judul novelnya. Jadi kita bisa membuat judul resensi sendiri tentu saja tapi masih berhubungan dengan judul novel tersebut ya. Kemudian yang kedua, identitas buku yang diresensi mulai dari judul bukunya, pengarangnya siapa, ada berapa halaman gitu ya. Harus jelas, bahkan kalau ada itu harganya itu berapa bisa dicantumkan. Itu ada di identitas buku. Termasuk penerbit ya yang menerbitkan buku tersebut. Misalnya Yudhistira, Gramedia dan sebagainya. Yang ketiga dari sistematika resensi adalah harus ada pendahuluan. Nah, di sini kita harus memperkenalkan dulu pengarang. Nah, pengarang ini siapa sih? Dia dari mana asalnya? Karyanya apa saja yang sudah diterbitkan? Nah, biar kita lebih tahu dan bisa compare atau membandingkan dengan karya-karya beliau yang lainnya gitu. Yang keempat, inti atau isi resensi. Nah, isi jelas, ini harus disampaikan isinya tetapi tidak harus secara keseluruhan. Intinya saja, tidak harus banyak juga. Nah, sistematika resensi yang kelima adalah keunggulan buku. Orang ya
akan melihat kira-kira buku yang akan dibelinya itu sebagus apa sih. Nah, kita akan tulis keunggulan buku tersebut di sini, di bagian yang kelima. Nah, kemudian yang keenam, manusia adalah seseorang yang tidak sempurna. Begitupun dengan karyanya. Tentu saja akan ditemukan kekurangan. Walaupun mungkin kekurangan tersebut tidak banyak. Tetapi tetap harus dituliskan juga kira-kira kekurangan bukunya itu apa. Kalau misalnya ini resensinya berdasarkan novel, kita bisa menuliskan kekurangan dari ceritanya, entah itu boleh dari alurnya, dari tokohnya, atau dari sudut pandangnya. Itu terserah kita sebagai penulis ya. Dan yang terakhir kita harus ada penutup, biasanya berupa kesimpulan. Itu saja tentang resensi di bagian pertama ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.